Bapak bilang bahwa kalau itu sudah dipersiapkan, dari sekolah sudah mempersiapkan. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kesiapannya bagaimana untuk menjalankan kebijakan yang PBM ini diundur? Kemudian metode apa saja yang Bapak gunakan untuk tetap berjalan PBM-nya ini? Ya, baik. Jadi kalau Bapak sendiri yang terkait dengan mundurnya PBM tatap muka ini, kesiapannya itu memang sudah siap semuanya, sesuai dengan saat kita menggunakan metode-metode pada normal. Itu sudah siap saat normal, metode saat normal itu kan, itu tetap digunakan. Nah, begitu daring, ya kembali lagi menggunakan metode lewat aplikasi. Ya, kalau prosesnya, kalau mau ingin memberikan saat mengajar, memberikan presentasi ya bisa juga, daring kan bisa juga. Kalau di saat normal kita bisa memberikan presentasi. Kemudian saat normal juga kita biasanya mengajar secara langsung. Metode apapun kita bisa gunakan kalau tatap muka. Hanya sekarang kalau daring itu hanya bisa menggunakan aplikasi saja. Itu saja, tidak ada lagi. Jadi kesiapan keduanya itu sudah siap semua. Bapak sudah siap keduanya. Kalau PTM ya yang mengawal saat normal itu sudah siap, sudah dirubah juga itu. Dirubah sedikit-sedikit tentang materi mestinya yang memberi contoh ini. Sekarang rubah contoh-contoh yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus saat ini agar anak-anak cepat memahami. Kalau sebelumnya kan banyak kita memberikan contoh-contoh ke sana ke sini sampai kita membuat anak-anak soal membuat film langsung. Ada membuat film langsung anak-anak itu prakteknya langsung. Kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Nah, misalnya PBM ini masih situasi seperti ini. Pas PTM juga sudah disiapkan tidak sesuai dengan yang normal. Tidak sesuai dengan yang normal. Waktunya tetap seperti daring. Tatap muka waktunya tetap daring. Karena ada yang setuju di sekolah, ada yang tidak. Kan anak-anak yang tatap muka di sekolah, yang daring lewat aplikasi. Itu dua ya, aplikasi dan tatap muka. Dua model ya. Jamnya juga sama. Nah, kemudian saat mengajarnya, mengawali mengajar itu biasanya kita akan doa dulu. Doa, salam PPK, literasi. Ini tuh sekarang kalau daring tidak bisa seperti itu. Memang sudah lihat apa yang Mbak suruh, doa dulu kan. Doa 1 menit, salam PPK 2 menit, ucapkan. Setelah itu baru bisa dilihatkan itu. Bapak lupa ngasih tahu mau sini. Nah, kemudian Bapak coba kemarin tes menggunakan Google Meet, mengucapkan salam PPK. Ternyata benar dia mengucapkan. Ya, benar mengucapkan. Jadi benar mengucapkan berapa orang kan itu? Kita tidak jelas lihat. Kalau yang bisa yang kontak itu kan tidak semuanya muncul, tapi secara bersama-sama dia mengucapkan. Gitu. Jadi metodenya mengikuti aplikasi ya. Kalau PTM aplikasi juga ikut. Kalau penuh normal baru kita kembali ke awal, artinya kembali ke proses pembelajaran yang sesuai dengan sebelumnya itu. Kembali jamnya berapa? 40 jam, 45 jam. 1 jamnya 45. Itu kembali seperti itu, kembali asal. Nah, karena situasi seperti ini kemungkinan, ya ini baru kemungkinan, nah mudah-mudahan tidak apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kan itu. Mudah-mudahan kemungkinan sampai bulan Maret ini sudah bisa PTM. Kasihan kelas 12-nya. Maret itu ujian langsung. Ujian akhir langsung itu. Kelas 10 tidak dapat tatap muka sama sekali. Dia sudah menjelang naik kelas. Tidak tahu anak ini pintar atau tidak. Sulit menentukan anak ini pintar atau tidak. Ternyata saat ini langsung, sebelumnya kan PPL langsung menghadapi dari hari Senin sampai
Jumat menghadapi anak-anak itu, ternyata anak-anak yang pintar dan yang kurang itu kelihatan sekali. Yang cepatnya kecepatannya kan, apa yang anak-anak ketahui, nah ini kecepatannya dalam waktu sekian menit atau sekian detik dia sudah bisa menjawab ada 5 orang, 5 sampai 7 orang. Oh ini orangnya, isi tanda. Kemudian di belakang lama proses, oh berarti ini yang kurang mampu. Kelihatan sekali itu, kelihatan ya. Begitu cek di absen juga paling terakhir, terlambat absen. Oh inilah orang yang paling lemah. Gitu. Nah bagaimana cara menghadapi minggu kedua ini orang-orang seperti ini? Sudah pasang taktik juga. Secara mendadak Google Map mendadak hanya 2 atau 3 menit langsung dimatikan, mulai itu agar anak-anak itu siap, walaupun dia menggunakan aplikasi PTM, ya harus siap anak-anak karena guru-guru sudah siap semua, sudah siap. Kalau Bapak sendiri memang sudah siap semua. Bagaimanapun sibuknya kan kita ulang dulu, itu memang kewajiban sebagai seorang guru. Ya, Desi juga ya, semua sebagai seorang guru. Mau nanti sebagai seorang guru seperti itu nanti. Ada lagi? Berarti perbedaan antara tatap muka dengan online itu ada Pak ya? Mungkin dari segi cara mengevaluasi siswanya, kemudian metodenya tadi sudah dibahas. Lalu media yang digunakan mungkin ada yang berbeda, bisa dijelaskan Pak? Medianya, ya media yang digunakan itu silabus sama, kemudian RPP begitu saat mulai daring dan menteri baru ini RPP-nya tidak banyak, sekarang hanya 1 lembar saja RPP. Itu sudah lingkupnya semua kena, tapi tidak dijelaskan di satu RPP itu dijelaskan sampai dengan penilaian. Ya, perbedaannya di sana saja, di perangkatnya, perangkat secara singkat dan perangkat lengkap gitu ya. Perangkatnya kalau materi ya sama, tapi ringkas sekali. Nah misalnya kalau kita memberikan materi, salah satu materi bulan semester 2 itu tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi, itu mestinya 4 kali pertemuan 45 menit kali 4, berapa jam itu? Sekarang di aplikasi itu hanya menggunakan 25 kali 4, 100 jam. Jauh kurang, kan jauh. Nah jadi apa-apanya saja yang kita berikan, kan memberi contoh kita tidak bisa banyak, ringkas semua. Kalau kita hanya paling bisa memberikan materi itu dalam bentuk definisinya. Setelah definisi kita langsung ke contoh. Setelah itu baru kita kembalikan kepada anak-anak, paham atau tidak. Kalau sudah paham, kita bisa menilai, mengevaluasi. Nah, kalau sudah seperti kemarin ditanya, sudah paham tidak anak-anak begitu pas memberikan presentasi terkait dengan negosiasi. Hanya 20 menit presentasinya lengkap, negosiasi itu mestinya pertemuan 4 jam, dipresentasikan 20 menit. Nah, semua keseluruhnya. Mengapa seperti itu? Karena situasi seperti ini, aplikasinya nanti dalam waktu pertemuan baru 2 kali, pertemuan masih waktu lagi 2 kali, bagaimana caranya agar habis sampai bisa kita mengevaluasi dan bisa menilai lagi dua pertemuan itu. Pertemuan berikutnya yang ketiga ini, untuk negosiasi ini kita sudah menguji anak-anak, kemampuan anak-anak, kompetensinya diuji secara daring, dan terakhir baru kita memberikan penilaian. Apakah ulangan? Nah, ini yang ketiga, ini kita diskusi. Kemarin kan paham atau tidak? Hanya menjawab 5 orang paham Pak. Dan bahkan setelah menutup materi itu, di pertemuan ketiga untuk negosiasi, anak-anak Bapak akan nilai. Tapi belum penilaian akhirnya, belum nilai. Nilainya dalam bentuk apa? Ya tanya jawab. Kompetensinya. Kalau karakter kita kan tidak tahu langsung. Nah itu berbeda seperti itu. Kalau langsung kan gampang.
langsung lebih gampang. RPP-nya pun juga lebih gampang. Kemudian cara agendaannya kita bisa tulis. Sekarang agendanya apa? Aplikasi juga. Semua aplikasi. Kadang agenda aplikasi ingin membuka sampai di mana sudah lupa kan? Aplikasi dibuat tulis tangan lain lagi. Oh, di mana? Kita kan mau buka itu lama. Lebih baik yang ditulis tangan. Kalau kita pertemuan PTM langsung kan tulis tangan. Lebih cepat, kita lebih sampai di mana pelajarannya. Berapa orang anak-anak tidak masuk kan kelihatan. Kalau di aplikasinya kan tidak tahu berapa orang anak-anak di agenda tidak masuk, berapa orang tidak kelihatan di sana. Karena tidak khusus Pak. Tidak khusus karena absen lepas. Ini untuk semua. Iya, absen lain, agenda lain. Kan sudah disuruh agenda aplikasi kan? Ada nggak di sana? Di sini ada kan agenda aplikasi. Milih nama Pak saja kan, nama mata pelajaran. Klik muncul sampai di mana sudah ada di sana, lengkap di sana. Mana tahu kan lengkap sana kan apapun ada. Nah, maka dari itu persiapannya udah mateng. Iya, udah mateng sekali persiapannya ini. Tinggal guru, pegawai, berapa guru akan masuk, siap itu. Tapi sayangnya kita kan harus menghormati kebijakan dari pemerintah. Kita tidak boleh melawan kan itu. Kita harus hormati, jaga juga keselamatan anak-anak. Kalau sampai anak-anak ada terjadi apa-apa, tidak yang salahkan lembaga. Padahal sudah disampaikan, diumumkan kebijakan dari pemerintah bahwa PTM itu diundur. Kita langsung melabrak, ya berat. Lembaga yang tanggung jawab penuh. Dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Semoga semuanya selamat dan berjalan dengan lancar kan itu. Ya, hanya itu dulu. Berarti Pak, ada kesulitan dari siswanya. Kalau kognitif itu sudah pasti kita sebagian besar sudah bisa menilai. Yang susahnya itu berarti di aspek gini karakternya Pak ya. Iya. Secara online. Iya. Dari Bapak tambahkan lagi sedikit. Kalau kelemahannya anak-anak di sini ya daring itu dia sendiri itu. Karena ini merupakan aplikasi, anak-anak itu kan masih muda-muda, dia kan cepat aplikasi. Ya. Tapi sayangnya dia itu kalau di rumah tidak ada yang mengawasi orang tua, dia larinya ke game. Saat ditanya kok tidak jawab-jawab, maaf Pak, tadi saya ke kamar mandi 3 kali, saya ditanyakan orang itu tetap menyebut kamar mandi. Kemudian pas ada grup orang tuanya ditelepon. Maaf Pak, anak saya tadi main game. Nah, kan ketahuan. Anak dan bapaknya tidak sinkron. Bapaknya kan jujur, ibunya juga jujur, anak saya ini. Nah, pas saat penilaian, rapotan ada yang nuntut dengan nilai C. Kenapa anak saya dapat nilai C? Padahal penilaiannya sudah, orang tuanya sudah jujur. Kenapa nilai saya C? C itu kan nilainya sudah bagus, baru kelas 10 kan udah bagus. Nanti semester 2 diperbaiki, nuntut orang tuanya pas jadi wali kan, bahasa Inggris itu dapat nuntut ya. Itu mestinya ada istilahnya menuntut. Itu kan karakter anaknya, dia kan mestinya sudah tahu orang tua. Guru yang dituntut, guru hanya tahu mengetahui melalui aplikasi saja, dan itu pun saat menggunakan aplikasi 1 bulan disuruh menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom itu 1 kali. Begitu 2 kali, 3 kali protes orang tuanya. Protes. Iya, karena masalah kuota. Iya, kuota. Protes ya. Iya Mang ya, protes. Nah, sekarang akhirnya 1 bulan sekali.